Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita mampu melangkahkan dua kaki kita menuju majelis ilmu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita mampu mengantarkan diri kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kepada generasi setelahnya termasuk kita semua tentunya yang senantiasa berusaha sekuat tenaga kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah di dalam berbagai aspek kehidupan kita semua. Mari kita untuk mencukupkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kali ini kita melanjutkan kajian kemarin yang telah disampaikan oleh Ustaz Ubun tentang zalim dalam muamalah. Kemarin telah disampaikan bahwa kezaliman di dalam muamalah itu bisa dibagi menjadi dua bagian secara garis besar. Yang pertama adalah zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan zalim terhadap sesama manusia. Kemarin diterangkan bahwa menjadi sebuah kezaliman ketika seorang muslim yang dia telah berkewajiban mengeluarkan zakat, akan tetapi dia tidak mengeluarkan harta zakatnya, maka harta yang ditahan itu sejatinya adalah hak orang lain yang tidak ditunaikan, sehingga dia zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta yang ditahan oleh dia statusnya adalah bukanlah harta halal, akan tetapi harta haram, yang jika terkonsumsi oleh dia dan anggota keluarganya maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu lahmin nabata min haram fannahu aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka yang paling pas untuk membakar daging tersebut. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari berbagai macam transaksi muamalah yang zalim. Yang pertama, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam harta itu sifatnya flow concept. Harta itu harus mengalir. Kalau tidak mengalir, maka akan banyak penyakit yang ditimbulkan gara-gara harta. Jadi Islam, ekonomi Islam menganut bahwa harta itu adalah konsep yang mengalir, tidak tertahan. Seperti air yang mengalir, maka air tersebut akan memberikan dampak positif bagi yang dialirinya. Sebaliknya, jika air tergenang, maka ia bisa menjadi sumber penyakit. Bisa jadi sarang legit, demam berdarah, malaria, dan sebagainya, ataupun juga penyakit-penyakit yang lainnya gara-gara air tersebut tidak mengalir. Begitu juga dengan harta. Ketika harta tidak mengalir, maka kita saksikan pada hari ini berbagai macam kesenjangan sosial, berbagai macam masalah-masalah sosial, pengangguran, kejahatan-kejahatan, itu bisa jadi sebagai dampak harta tidak mengalir. Jadi dalam Islam konsepnya adalah kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta tidak terkonsentrasi di kalangan orang yang kaya saja. Oleh karena itu, jika orang kaya menahan harta zakatnya, maka ini jelas menjadi sumber penyakit sosial, juga sebagai sumber penyakit bagi dirinya sendiri.
Orang kaya tersebut akan dihinggapi sikap angkuh, tamak, rakus terhadap harta. Nah, pada bagian kali ini kita akan mencoba membahas dan menguraikan tentang zalim terhadap sesama manusia. Kemarin telah diuraikan bagaimana bahaya zalim. Jadi kalau dosa zalim itu bahayanya adalah ketika kita telah bertaubat sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk membereskan kezaliman kita terhadap sesama manusia. Bisa jadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum pengampunan itu turun, maka Allah mensyaratkan dibereskan dulu orang-orang yang pernah kita zalimi. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut, siapa orang yang pahit? Itu kan kategori yang bangkrut itu adalah orang-orang yang melakukan dosa zalim terhadap sesama manusia. Dan dosa zalim bisa bersumber dari berbagai aktivitas bisnis dan aktivitas transaksi yang kita lakukan sehari-hari. Sehingga zalim padahal zalim gitu. Karena muamalah pada hari ini semakin dikaburkan, semakin disamarkan dari praktek-praktek yang melenceng. Umat Islam karena tidak tahu ilmunya merasa nyaman dengan transaksi yang ada, padahal transaksi itu dikategorikan sebagai transaksi zalim karena ilmu yang tidak ada. Oleh karena itu kita konsisten melalui komunitas kita kajian ekonomi syariah seminggu sekali untuk berusaha tadi disebutkan mengilmui apa yang kita lakukan. Ibadah perlu ilmu, akidah perlu ilmu, muamalah juga perlu ilmu. Karena ketika ilmu itu tidak ada, maka kita berada dalam kesalahan pun kita akan merasa nyaman. Kita tidak akan pernah bertobat dari kesalahan karena menganggap kita tidak bersalah. Untuk bagian kali ini saya sudah posting di blog saya ekonomikasyariah.com untuk celah zalim dalam transaksi bagian 2. Kemarin juga bisa dibaca celah zalim dalam transaksi bagian 1 yang telah dibahas oleh Ustaz Bubun, ada juga tulisan saya di sana. Sekarang celah zalim dalam transaksi bagian 2. Sebelumnya kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayat ini sering kita baca, sering umat Islam baca, cuman mungkin dalam aplikasinya banyak kaum muslimin yang secara tidak sadar saling memakan harta mereka dengan cara batil. Apa yang dimaksud dengan la ta'kulu, jangan kalian saling memakan? Tafsir Al-Ausi Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran menerangkan yang dimaksud makan di sini adalah segala bentuk tindakan baik mengambil atau menguasai. Jadi yang dimaksud la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil bukan hanya memakan harta, akan tetapi mengambil, menguasai, merebut harta orang lain, memindahkan kepemilikan harta orang lain secara batil, itu dilarang oleh Islam. Jadi tidak terbatas kepada memakan saja. Misalkan ada riba itu tidak harus urang atau BPJ apa batil sama gitu. Tidak hanya itu yang sederhana, tapi pengertiannya adalah segala bentuk tindakan. Berarti segala bentuk tindakan baik itu resmi ada akadnya, tapi ketika menyeleweng dari syariat maka bisa dikategorikan sebagai kebatilan. Meskipun terkesan suka sama suka, ketika akadnya salah maka bisa jadi batil. Jadi segala bentuk tindakan baik mengambil atau menguasai itu pun masuk dalam kategori la ta'kulu, jangan saling memakan. Sementara Ibnu Arabi, seorang ulama dari Andalus, menjelaskan bahwa janganlah kalian mengambil dan janganlah kalian menempuh caranya. Jadi
dari mengambil sekaligus mekanisme bagaimana perpindahan harta terjadi dari A ke B itu harus benar-benar betul, harus benar-benar syariat. Jadi cara juga harus betul, karena kalau tidak betul bisa dikategorikan sebagai kebatilan. Oleh karena itu akad di sini yang berbicara. Meskipun terkesan suka sama suka, sekali lagi, kalau mekanismenya salah secara syariat, akadnya menyalahi secara syariat, maka bisa dikategorikan sebagai kebatilan yang masuk kepada larangan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi itu menurut Al-Arabi. Jadi janganlah kalian mengambil dan janganlah kalian menempuh cara yang batil. Di cara yang batil bisa dilihat secara kasat mata, gosok, merampok, korupsi dan sebagainya, itu mah kasat mata bisa melihat itu sebuah kebatilan. Tapi ada yang secara tidak kasat mata bahwa itu kebatilan tapi tidak nampak sebagai sebuah kebatilan. Bagaimana? Ya kita bisa lihat transaksi-transaksi muamalah kontemporer pada hari ini yang para ulama mengatakan bahwa itu adalah transaksi yang salah, tapi masyarakat tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan. Contoh kecil saja, leasing gitu. Kan secara kasat mata, kalau kita tidak mengilmui secara mendalam, itu kan tidak terjadi kebatilan, tidak ada aspek batil. Tapi kalau kita merujuk kepada tafsir yang tadi Ibnu Arabi, bahwa cara perpindahannya pun harus berdasarkan cara yang syar'i, akad yang betul, karena kalau tidak betul dikategorikan sebagai sebuah kebatilan juga. Jadi masih kena batil gitu. Jadi oleh karena itu kita akan bisa melihat dengan ilmu yang kita miliki mana akad-akad yang batil, mana cara perpindahan harta yang batil, mana yang bukan. Adapun batil itu sendiri dalam Al-Quran disebut sebanyak 35 kali dalam berbagai bentuk turunan katanya. Jadi ada yang babila, ada yang yubtilun, ada yang sayubtilu, ada yang batilan, batola dan sebagainya. Merujuk kepada akar kata batola, itu kata tersebut ada 35 kali dalam Al-Quran. Silakan dilihat di kamus Al-Quran. Saya lihat di metode kamus Al-Quran metode Granada, kata al-batil ada 35 kali. Nanti di sana di web, di postingan saya disebutkan Quran surat apa saja yang mengandung kata batil. Menurut Munawir, Ahmad Warson Munawir, pengarang kamus Munawir, bahwa batil itu adalah berasal dari batola, berarti fasada atau rusak, sia-sia, tidak berguna atau bohong. Jadi fasad, rusak, sia-sia, tidak berguna dan bohong. Batil sendiri berarti sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, sesuatu yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia, ataupun bisa juga merujuk kepada perilaku setan. Al-Rabi Al-Asfahani menjelaskan bahwa al-batil merupakan lawan dari kebenaran, yaitu segala yang tidak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau diperiksa, atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik dunia maupun akhirat. Jadi itu adalah batil secara bahasa. Para ulama ahli tafsir seperti Al-Usi, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi dan semuanya menegaskan bahwa ayat An-Nisa ayat 29 ini berupa pengambilan, pemanfaatan, penguasaan harta dengan jalan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, dengan jalan yang haram, dengan jalan di mana di dalamnya terada unsur kezaliman dalam proses cara pengambilan harta tersebut. Para ulama sering menyebutkan dengan mengambil contoh riba, lotre, gosok, mencuri, khianat dan lain sebagainya. Jadi transaksi-transaksi secara kasat mata bisa dilihat
yang para ulama ungkapkan sebagai riba, lotre, gasal, mencuri, khianat dan lain sebagainya, maka itu sudah jelas termasuk transaksi-transaksi yang batil, sudah jelas sebagai cara pengambilan harta dengan cara yang haram. Lantas bagaimana seorang muslim bisa mendapatkan harta secara halal? Tidak begitu kumaha itu loba pisan perintahan gitu. Nu ieu ulah, nu ieu batil, nu ieu haram. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan keleluasaan dalam bab ini. Maka kita mengulang kembali al-aslu fil muamalah al-ibahah wal hurriyah. Asal dalam muamalah adalah halal dan bebas. Illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang menunjukkan terkait keharamannya. Sebenarnya pada asalnya adalah boleh. Tapi yang jelas kebolehan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Sekali lagi, kebolehan Islam senantiasa terpagari oleh aturan-aturan syariat, oleh hukum-hukum syariat, oleh norma dan juga oleh ketentuan-ketentuan etika yang berlaku di tengah masyarakat. Ketika itu dilanggar, maka kebolehan itu menjadi sesuatu yang bergeser menjadi tidak boleh, bahkan haram untuk dilakukan. Ada lagi kaidah al-aslu wal adlu fi kulli al-muamalat wa man'u dhulmi wa mura'atu maslahati al-tarafaini wa raf'u dharari anhuma. Jadi asal setiap muamalah adalah tegaknya sebuah keadilan, larangan berbuat zalim, memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudaratan. Jadi selama akad dalam muamalah itu tidak haram, tapi tidak cukup. Ini halal akadnya, ini transaksi ini halal, akan tetapi bisa menimbulkan kemudaratan, maka tidak boleh. Ini halal, tapi bisa menimbulkan bahaya untuk orang lain, maka menjadi tidak boleh. Ini halal, tapi kalau dilakukan menjadi ada bentuk ketidakadilan di tengah masyarakat, juga tidak boleh. Seperti jual beli itu kan halal, tapi kalau jual belinya di pinggir jalan, di bahu jalan, sebenarnya dalam Islam tidak boleh, karena kan mengganggu. Dalam kaidah la dharara wa la dirar. Jangan kalian berbuat sesuatu yang membahayakan, juga jangan membahayakan orang lain. Jadi membahayakan diri sendiri tidak boleh, memberi bahaya orang lain pun tidak boleh, mengganggu diri sendiri tidak boleh, mengganggu orang lain apalagi. Jadi punten para pedagang kaki lima sebenarnya dalam tinjauan Islam itu kurang tepat, karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu pengguna jalan. Itu kan bukan haknya. Mengambil hak pengguna jalan berarti zalim. Jual belinya boleh, tapi bertentangan dengan singgungan terhadap kepentingan masyarakat, maka menjadi tidak boleh. Asalnya boleh, tapi bersinggungan dengan kepentingan umum, dengan kemaslahatan umum, maka hal itu sebenarnya dilarang dalam Islam. Maka ini harus menjadi PR bersama untuk memangku kebijakan supaya mengeluarkan solusi yang tepat untuk para pedagang. Nah, di Bandung kan Cicalengka macetnya kan pabrik banyak setan kan ya. Bisa untuk satu mobil lewat gitu. Kalau tidak ada, lumayan bisa sejalan atau lewat sejalur gitu. Tapi karena ada tukang dagang, ditambah lamun ramai ke pengunjung lagi panambahan lagi ke bahu jalan, maka menjadi kedaruratan dan mendolimi terhadap pengguna jalan. Secara tidak sadar, mereka mungkin tidak sadar bahwa yang diperbuat oleh mereka adalah sebuah kezaliman. Jadi itulah yang saya tadi katakan, ada zalim yang secara kasat mata kita tahu, mencuri yang pasti tahu, korupsi pasti tahu itu zalim. Tapi ketika dagang di bahu jalan, tidak banyak masyarakat yang sadar bahwa itu adalah zalim. Padahal itu adalah sebuah kezaliman. Maka tepat kalau Sayyidina Umar mengatakan, la tabi bisuqina man la yatafaqahu fid-din. Jangan dagang di pasar kami orang yang tidak paham agama. Jadi tadinya kita mau untung, secara dunia boleh untung, tapi akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi
selama usaha yang kita lakukan tidak bersinggungan dengan hukum Allah terkait keharaman, terkait kemakruhan dan sebagainya, juga tidak terkait dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat, tidak terkait dengan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain, maka insya Allah usaha muamalah kita dibenarkan sesuai syariat. Aplikasi larangan zalim dalam muamalah. Yang pertama, zalim dalam muamalah adalah yang mengandung unsur ghish, unsur penipuan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk umat kami. Jadi penipuan di dalam transaksi, di dalam jual beli adalah sesuatu yang berakibat sangat fatal. Meskipun para ulama tidak sampai mengkategorikan sebagai kafir, akan tapi ini adalah sebuah dosa yang wajib kita perhatikan. Jadi dosa zalim itu kan bahaya seperti tadi. Bisa jadi kita menjadi orang yang pailit, bisa jadi kita menjadi orang yang bangkrut. Segala aktivitas bisnis dan transaksi yang mengandung unsur ghish atau penipuan, maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai kezaliman terhadap sesama manusia. Contoh, unsur ghish adalah pemalsuan merek dagang. Jadi ini juga penipuan, unsur ghish. Atau juga menjual barang KW tapi diklaim sebagai barang ori. Harganya juga mengikuti barang yang ori, padahal barang tersebut KW. Dalam Islam sebaiknya kalau KW sebutkan KW, KW-nya juga KW berapa, isi KW ini, KW itu, KW itu, mana ya beberapa KW. Jangan diklaim barang KW menjadi barang ori sehingga harganya pun mengikuti barang ori, kualitasnya pun kualitas barang ori, padahal pada kenyataannya harganya pasti lebih murah, kualitasnya pun pasti lebih rendah. Itu yang harus kita waspadai. Menjual produk yang tidak sesuai dengan sampel yang ditujukan. Jadi ini mungkin untuk kita teman-teman yang suka berbisnis online juga kadang-kala memiliki efek-efek pencahayaan dan efek-efek lainnya dari fotografi yang bagus sehingga terkesan barang pasaran pun menjadi berkilauan dan bercahaya sehingga dihargai dengan cukup mahal. Padahal pada kenyataannya kain tersebut tidak sehalus fotonya. Jadi boleh kita menampilkan sesuatu yang bagus, cuma di deskripsi harus secara jelas bahwa kainnya adalah kain ini dan sebagainya sejelas mungkin. Tampilannya menarik karena saya menggunakan foto tipe anu misalkan, sehingga kita terlepas dari penipuan. Intinya adalah ghish adalah ketika kita menjual sesuatu barang yang tidak sesuai dengan yang kita tawarkan. Secara sederhana tukang jeruk gitu, saya suka memberi contoh tukang jeruk karena paling gampang gitu. Mang jeruk amis asem, sampelnya kan amis, mangga jobian amis. Tapi ketika dibawa ke rumah ternyata asem kabeh gitu, asem setengahnya. Ternyata si tukang jeruk pintar, yang mau diasomkan pintar. Ketika nilo dia sudah tahu di belakang mana karung jeruk yang manis, mana karung jeruk yang asin. Hasil. Jadi setengah nyala dengan karung amis, setengah nyala karung hasil. Itu tidak boleh. Kalau misalkan mau bedakan, kalau dia tahu, kecuali kalau dia tidak tahu. Tapi kebanyakan kan tahu, tukang jeruk mana jeruk amis, mana jeruk hasil kan tahu. Kecuali tidak tahu, maka boleh dia campur jeruk tersebut. Kalau dia sudah tahu sebelumnya, maka silakan yang lebih bagus. Ini jeruk beda harganya sekian karena manis, ini jeruk harganya di bawah itu karena tak ada hasil. Itu yang lebih selamat dalam perniagaan Islam. Atau juga dalam iklan yang terlalu bombastis, iklan yang terlalu hiperbolis, bombastis gitu. Sekali nempel sembuh sakit giginya, atau cocok 100% untuk semua kalangan. Padahal yang terjadi tidak mungkin 100% cocok untuk orang yang dia minum obat tersebut. Iklan juga harus hati-hati dalam
sebagai pengusaha muslim. Jangan kita mengiklankan sesuatu yang tidak terdapat di barang kita, karena kalau itu terjadi bisa dikategorikan sebagai ghish, penipuan, di mana ancaman dari Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Kan kejadian ini pernah terjadi di zaman Rasul. Ketika Rasul sidak ke pasar, Rasulullah ngalbekeun tanganan karena barang anu dijual kuno orang pasar. Ternyata yang di atas displaynya bagus, yang di bawahnya ada barang-barang yang basah, ada barang-barang yang busuk. Ini kan langsung man-ghasyana falaysa minna. Dalam redaksi yang lain, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu maka bukan termasuk umatku, kata Rasulullah SAW. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu kebohongan atau yang disebut ghish juga termasuk kita transaksi dengan disertai kebohongan. Kebohongan itu dari siapa? Penjual atau pembeli? Dua-duanya berpotensi untuk melakukan kebohongan. Dua-duanya berpotensi untuk melakukan penipuan, ghish, serta perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi kadang kita selalu mengidentikan bahwa kebohongan itu dari pihak penjual, tapi kadang kita pun dari pihak pembeli kadang suka melakukan kebohongan. Kenapa kebohongan sebagai sebuah kezaliman? Karena ketika kita berbohong dalam transaksi, pada hakikatnya itu akan berhubungan dengan harga. Ketika pedagang berbohong mengenai kualitas harganya, kenapa disebut zalim? Karena ketika dia berbohong kualitasnya naik, maka harganya akan naik. Harga naik tersebut dengan kualitas yang rendah itu pasti akan mengambil harta dari saudaranya yang semestinya saudaranya tersebut tidak mengeluarkan harta lebih itu. Tapi karena dengan dibumbui kebohongan yang tadinya 100.000 dibumbui jadi 120, maka 20.000 yang sejatinya hak orang lain kita ambil dengan trik kebohongan kita. Itulah kenapa bohong di samping juga sebuah kesalahan juga merupakan zalim terhadap sesama manusia. Misalkan bohong ketika menjual, kan identiknya banyak yang menjual yang bohong. Jadi itu nama misalkan jadi itu lagi baca ini 50.000, padahal jadi itu 40.000, ada selisih 10.000, ada selisih 10.000 yang disembunyikan yang sebenarnya milik si hak itu. Kalau dia tidak berbohong maka mungkin harganya tidak akan yang bisa ditawarkan sekian. Atau ketika pembeli melakukan kebohongan, Pak, di itu mah barang nate, di itu mah barang nate 90.000. Nah hari dia 100.000, padahal dia berbohong. Dia tidak pernah mengecek barang sebelah 90.000 atau 100.000. Itu ada 10.000 harta yang dia makan dari harta pedagang dengan kebohongan tersebut. Dibanding dengan tidak berbohong, dia mendapatkan barang dengan 10.000 ketika tidak menawar dengan teknik bohong. Tapi ketika teknik bohongnya dijalankan, dia mendapat barang yang sama dengan harga 90.000. Ada selisih 10.000 hasil kebohongan. 10.000 inilah harta milik penjual yang dia dapatkan secara batil. Jadi itu masuk dalam zalim dalam transaksi. Maka dari itu membeli ataupun menjual stok disertai dengan bumbu-bumbu kebohongan. Karena bumbu kebohongan adalah merupakan kezaliman dalam transaksi dan juga sebagai bentuk kebatilan, saling memakan harta sesama saudara kita dengan cara batil. Jadi bahaya kalau ada harta orang termakan oleh kita 10.000, 20.000, 100.000, maka ancamannya yang tadi, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula biha. Di samping itu kebohongan juga akan menjadi sebab dicabutnya barokah harta dari Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ungkapkan hadisnya dari Hakim bin Hizam, riwayat Bukhari Muslim, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma bainihima.
wa in kadzaba wa katama muhibat barakatu bainihima. Jadi setiap penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Khiyar itu apa? Saya sudah terangkan di kajian yang lain, tapi nanti ada kajian khusus mengenai khiyar. Insyaallah kita sampai ke sana. Ini baru pertemuan ketiga saya tadi ya. Baru pertemuan ketiga, masih seputar pengantar ekonomi syariah, masih seputar pengantar muamalah. Insyaallah nanti kita akan sampai pembahasan mengenai khiyar. Malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah dari majelis akad, fa in sadaqa, kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan terbuka, burika lahu ma fi bainihima, maka Allah akan menurunkan barakah kepada keduanya. Barakah itu kan ziyadatul khair atau subutul khair, bertambahnya kebaikan atau tetapnya kebaikan. Kebaikan tersebut tetap di dunia hingga menjadi kebaikan di akhirat, sumber kebaikan di akhirat. Itu barakah. Wa in kadzaba wa katama muhibat barakatu bainihima. Tapi jika bohong, jika khianat dua-duanya untuk mendapatkan harga murah, pembeli rela melakukan kebohongan untuk mendapatkan harga yang tinggi, penjual rela melakukan kebohongan. Itu dicabut kebarakahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwataina rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, transaksi-transaksi zalim adalah sumpah palsu yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. Sumpah palsu terkait dengan ingin, kalau pembeli berarti konteksnya sumpah palsu untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau penjual konteksnya berarti sumpah palsu untuk menaikkan penawaran, untuk menaikkan harga. Jika itu terjadi, maka itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Bisa dilihat dari dalam Quran surah Ali Imran ayat 77. Di sana ancaman orang yang sumpah palsu dalam berdagang disebutkan, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, tidak akan mendapat bagian sedikit pun dari pahala Allah di akhirat, wala yukallimuhumullah, tidak akan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan berbincang dengan mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak akan melihat dengan tatapan rahmat kepada mereka pada hari kiamat, wala yuzakihim, dan Allah pun tidak akan menyucikan mereka dari dosa yang telah mereka perbuat, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Ini sumpah palsu seperti sumpah demi Allah nege kamari harga sakitu ayam nawar, padahal kamari nawar di acan. Sumpah palsu, ancamannya seperti tadi. Atau dari sisi pembeli, sumpah demi Allah nege kamari nawaran ke saya masa itu, makanya ini lebih mahal, barangnya akur, padahal tidak pernah terjadi penawaran di dia bersama orang lain. Ketika itu terjadi, maka itu sudah bisa dikategorikan sumpah palsu yang akan mendapat ancaman sebagaimana asbabun nuzul diturunkannya Ali Imran 77 dalam buku Fikih Perniagaan Islam karangan Muhammad Arif bin Badri, bisa dilihat. Yang kedua, zalim dalam transaksi adalah bai'un najas, jual beli najasi. Bukan belajar najasi ya. Ini mah jual beli. Praktek an-najas adalah upaya untuk menaikkan harga barang dengan menciptakan penawaran fiktifnya. Dengan menciptakan penawaran fiktif, menciptakan penawaran palsu. Kalau di dunia saham itu kan sudah lazim untuk menaikkan harga saham, ada rumor untuk menaikkan penawaran, ada penawaran fiktif terhadap saham tertentu sehingga seakan-akan saham tersebut diburu oleh para pemain saham sehingga bisa meroket dengan sangat cepat. Termasuk juga di perniagaan di kita secara tradisional ada skema-skema najas di dalam jual beli. Kalau dulu kan ayah di Payung BNI di hajatnya tukang elektronik, tapi yang ayah dirinya banyak orang berkerumun menawar harga barang, padahal di antara orang tersebut ada tim dari penjual tersebut.
Ketika rice cooker ditawarkan, apabila 200.000, 300.000, itu padahal menawar pertama itu balatnya. Itu ditujukan untuk supaya pembeli yang sesungguhnya menawar di atas tawaran yang temannya tawar. Wah, mungkin kan untuk saya 300.000 menawar, ditawar 200.000 pembeli aslinya, pasti minimal 310.000. Dan ini bukan jual beli lelang. Kalau lelang beda lagi. Lelang ada lagi, hukumnya beda lagi. Kalau ini jual beli yang dilakukan menciptakan penawaran palsu. Kurang dari jual 5 yang kayak datang menawar sebuah anjen tawarnya sakit 7 juta misalkan. Jadi sudah kong kali kong di belakang untuk menciptakan penawaran fiktif. Ini juga dilarang berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in najas. Rasulullah SAW melarang jual beli najas, dan para ulama pun sepakat mengharamkan jual beli dengan skema seperti itu. Yang selanjutnya jual beli atas jual beli saudaranya. Inilah indahnya Islam. Etika jual beli diatur sedemikian rupa. Barang yang tengah dihadapi oleh orang lain, sebelum selesai hajatnya, maka kita dilarang masuk untuk ikut dalam proses penawaran. Jadi barang teh keur ditawar gitu, menjadi tawar can jadi, urang teh cikeun ku bilang sakieu jadi ya misalnya, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi biarkan orang lain selesai dulu, apakah dia selesai, dia membeli atau tidak. Jangan menyerobot, seperti hadisnya sama dengan dilarang untuk menghibah di atas hibah orang lain, meminang di atas peminangan orang lain, kecuali ada izin dari walinya. Ini pun dilarang jual beli atas jual beli saudaranya. Hadisnya juga riwayat Bukhari Muslim, bisa dilihat Bukhari nomor hadisnya 2139, Muslim 1412. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabi'u rajulu ala bai'i akhi. Tidak boleh melakukan jual beli terhadap jual beli yang sedang dilakukan saudaranya. Jadi biarkan saudara kita selesaikan dulu hajatnya, baru setelah tidak jadi kita bisa masuk untuk melakukan penawaran dan negosiasi dengan yang bersangkutan. Jadi berapa colok kokot punya baik. Yang keempat, tasghir. Tasghir itu price fixing. Jadi penetapan harga, intervensi otoritas dalam pengendalian dan pematokan harga. Jadi ini terkait dengan pemerintah, kebijakan pemerintah. Jadi penetapan harga juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kezaliman ketika harga yang tercipta di pasaran adalah harga yang berdasarkan kepada supply and demand, penawaran dan permintaan secara normal. Di harga itu kan Allah sejatinya yang menentukan. Yang menentukan harga itu siapa? Allah. Kalau barat bilang invisible hand, padahal invisible hand itu adalah keengganan orang-orang barat mengakui bahwa ada keterlibatan sosok yang tidak terlihat dalam perekonomian. Mereka sebut invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Padahal lamun ekahu itu Allah gitu, yang menciptakan kita keliling di pasar. Sudah toko iya jadi nama toko itu pernah dikunjungi sebelumnya, itu kan sejatinya ada yang menggerakkan kita, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konsep Islam, rezeki tidak pernah tertukar jika senang jepit gitu. Kemana-mana Kak Hajar niat mau balik ke toko A, tapi ternyata milik nama ini toko C gitu. Padahal orang ternyata ke toko A belanja. Nah, jadi ke toko C kan bisa gitu. Invisible hand yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasghir ini adalah pada asalnya dilarang ketika harga yang terjadi di pasar adalah murni karena mekanisme harga yang normal, karena permintaan penawaran. Misalkan sekarang bawang merah mahal karena memang permintaan penawaran stok yang terjadi adalah mengakibatkan harga mahal. Pemerintah dilarang untuk menetapkan harga bawang merah sekarang jadi 20.000,
pemerintah gara-gara ada moral hazard di lapangan, ada penimbunan, ada kartel bawang merah misalkan sebut saja, yang menjadikan harga tersebut menjadi 40.000, maka pemerintah di sana wajib melakukan penetapan harga. Jadi pada asalnya tidak boleh, karena kalau ditetapkan harga 20.000, zalim terhadap rakyat, zalim terhadap pengusaha bawang merah. Bawang merah mending 70.000, enak pemerintah ditetapkan 20.000, kan zalim. Terkecuali jika di lapangan bahwa harga itu terbentuk gara-gara kesalahan per individu, maka pemerintah wajib untuk mengintervensi harga. Terakhir, sebenarnya masih banyak transaksi zalim. Kita lanjut dengan tanya jawab. Terakhir, jual beli dengan pemaksaan. Kemarin sudah disabit sedikit oleh Ustaz Ubun bahwa jual beli dengan pemaksaan pun dikategorikan sebagai jual beli dengan kezaliman. Jual beli pemaksaan itu mengintimidasi, memaksa seseorang untuk membeli kepada dia, sehingga kalau tidak dibeli akan terancamnya jiwa, akan tidak tenang. Pada Abu Gur sing kuring dijulun kene kan, kuwi di Bogor sering. Jadi sasaran para pedagang buah anu aya di Nabus. Ketinggalan culun kene. Nah, culun kene tukang buah teh sok dina lamunan kan. Sakilo sok beli dia. Begitu. Doa itu ke Cina Marali. Dan itu bukan nama data jadi sieun gitu. Beli kan terancam. Itu adalah zalim. Harta yang dia dapatkan adalah harta haram. Meskipun melalui proses jual beli, tapi caranya seperti yang tadi disebutkan oleh ahli tafsir, cara dan mekanisme yang salah, meskipun secara akadnya benar, maka sebuah kebatilan juga. Meskipun jual beli, yang kedua itu kumaha keancam, memiliki kepaksa gitu, maka menjadi sebuah kezaliman. Itu dulu mungkin secara garis besar zalim dalam transaksi sesama manusia. Untuk selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa pun saya akan jawab tidak bisa.